Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan sekalian, kembali lagi ke podcastnya Mas Ahmad Rauf ya. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja tentang kenali diri lebih dekat dengan Tuhan. Jadi buat teman-teman bisa banget disimak yang belum mengenali dirinya, apalagi belum dekat dengan Tuhan, wajib banget disimak ya guys ya. Oke, kita kan mau membahas tentang kenali diri lebih dekat dengan Tuhan. Nah, menurut Mas Rauf ini tuh gimana sih kenali diri lebih dekat dengan Tuhan itu yang seperti apa sih Mas Rauf? Kenali diri. Kenapa saya mengambil tema ini? Jadi yang pertama, aku melihat dari realita banyak teman-teman pemuda terutama ataupun yang dari orang tua sampai orang yang muda itu tuh lupa dengan dirinya. Betul banget. Kayak istilahnya tuh nggak tahu diri. Jadi kayak dia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Dia lupa kalau dia itu punya kewajiban, dia punya tanggung jawab sebagai manusia, sebagai khalifatullah dan abdullah. Nah, abdullah di sini itu sebagai seorang hamba. Dia harus menghamba, entah itu beribadah yang wajib dan sunnah, dan kemudian peran manusia sebagai khalifah. Khalifah di sini yaitu pemimpin, minimal bisa memimpin dirinya sendiri. Nah, di dalam salah satu kalam sufi ada yang mengatakan bahwasanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka ia akan mengenali Tuhannya. Maknanya di sini tuh orang yang kenal dirinya, orang yang sadar bahwa diri dia adalah seorang hamba yang lemah, yang dhaif, yang butuh penolong karena dia dhaif, maka dia butuh sesuatu, butuh zat Tuhan yang maha segalanya, maha kuat. Makanya setiap orang yang mengenali dosanya, kenal kalau dia itu banyak dosa, maka ia akan kenal Tuhannya dengan cara apa? Bertaubat dan beribadah, sabar diri. Oke, jadi itu saya mau tanya lagi nih Mas Rauf. Contoh gimana sih cara kita bisa lebih dekat dengan Tuhan? Kan mungkin teman-teman sekalian ada yang belum tahu nih, gimana sih lebih dekat dengan Tuhan, atau mungkin dia tuh masih jauh dari itu. Coba kenapa dia sebenarnya Allah itu nggak jauh, cuman kita yang nggak pernah mendekat. Astagfirullahaladzim teman-teman. Sebenarnya Gimana Mas Rauf? Sebenarnya Allah itu kalau itu nggak jauh, cuman kita nggak mau mendekat. Jadi Allah itu kalau dikatakan di dalam salah satu ulama besar di Tarim Hadramaut Yaman, salah satu murid senior Umar namanya Habib Ali Zainal Abidin Ustadz kita guys. Kita kan banyak ngelihat teman-teman kita di lingkungan kita, terutama di perkotaan itu banyak anak-anak jalanan. Anak jalanan di sini tuh ya teman-teman tahu sendiri kan, dia nggak pernah ibadah, nggak pernah mandi, ya tahulah siapa itu, kelompok apa. Nah, itu sebenarnya kalau menurut beliau dalam salah satu majelisnya beliau mengatakan sebenarnya setiap insan, setiap manusia itu adalah mutiara, tapi mereka anak-anak jalan ini dia tertutup oleh kotoran, tertutup oleh lumpur-lumpur. Nah, kalau dia mengenali Tuhannya dengan cara beribadah, tentu saja seperti ibarat sebuah mutiara, dia itu dibersihkan dengan air, maka ia akan mengkilat, akan tercerahkan. Jadi gitu ya. Iya, jadi jangan meremehkan atau apa istilahnya tuh. Jangan ngejauhin teman-teman di luar sana. Merangkul gitu ya. Merangkul. Jadi dengan cara apa? Itu salah satunya kita tuh memberi pemahaman dengan pastikan orang-orang di luar sana yang anak-anak jalan itu tuh merasa
Islam itu asing. Jadi bagaimana kita membuat Islam itu yang terasa asing menjadi asing. Nah, kalau sesuatu menjadi asing, pasti kita akan selalu senang. Dengar itu senang, dengar ayat Quran senang gitu. Jadi cara mengubahnya, rubahlah sudut pandang mereka tentang Islam asing. Jadi Islam itu asing. Tuh guys, dengerin ya, buat kalian yang ketemu orang seperti itu tuh jangan dijauhi, justru kita harus merangkul gitu ya Mas Raul. Ya. Nah, menurut Mbak Lisa ini gimana Mbak Lisa? Ya menurut Mbak Lisa, contoh lebih dekat dengan Tuhan ini seperti apa? Nah, ini sebenarnya saya mau nanya sama Prof. Silakan aja. Ini kita kan lagi ngobrol cuma pertanyaan ya, ini kita lagi Jadi itu mengenai diri lebih dekat dengan Tuhan. Ini maksud kita dengan kita mengenai diri kita apakah hanya dengan mengenali diri kita bisa dekat sama Allah? Apa ada cara lain yang ibadahnya kita lebih sama Allah, lebih dekat sama Allah, Allah kasih. Tapi kita masih merasa belum dekat sama Allah. Nah, cara lain selain dekat tahu diri kita itu siapa, apa sebenarnya? silakan Mas. Jadi ibadah itu kan bukan hanya pada Tuhan, tapi kita juga harus bersosialisasi pada sama manusia. Jadi mungkin terkadang orang tuh merasa kurang dalam ibadahnya itu karena dia punya masalah antara manusia, bukan masalah dengan Tuhan, tapi masalah dengan manusia. Jadi itu merasa itu kayak misalkan punya hutang. Nah, itu kan merasa gimana ya? Tahu lah, jadi kayak merasa walaupun kita tuh udah ibadah sering kan tuh merasa was-was gitu. Karena Apalagi kalau bilang utang tapi nggak dibayar-bayar gitu ya. Jadi gimana Mbak Lisa tadi kayak itu udah ibadah tapi belum merasa sama Allah, belum merasa dekat dengan kita ya Allah yang belum merasa hadirnya Allah gitu loh. Belum apa ya ibadah dia tuh makan yang sebenarnya kewajiban Bukan dari hati, makanya dia merasa belum dekat selain mendekatkan diri sama itu ada cara lain ya. ada, yaitu kita tuh nggak bisa mengenali siapa Tuhan kita tanpa adanya roh, tanpa adanya guru. Karena kalau kita belajar tanpa guru itu nanti syaitan belajar. Jadi kalau kita cuma baca Al-Quran doang, ini memang Quran itu kitab suci. Tapi kalau kita tanpa guru, ya entah itu, ya contoh kita lah sekarang. Kalau kita nggak belajar namanya Iqra, apa mungkin kita bisa belajar bisa baca Al-Quran? Apa mungkin kita bisa mengenal Allah? Jadi itu kita harus mendekat atau berguru. Atau sekarang tuh lebih simpelnya tuh berteman dengan orang-orang solih. Itu bisa menuntun kita kepada jannah. Inilah Ustadz kita guys ya. Ya mungkin sekian ya guys obrolan dari kita. Semoga yang menonton bisa terinspirasi atau termotivasi oleh Al Ustadz kita dan Nyai kita guys. Semoga apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat buat kalian semua dan bisa memotivasi, membuka pola pikir kalian gitu ya. Mungkin itu saja dari kami semua ya guys. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.